Wah, ini kok ada niat ini orang-orang ini. Langsung muncul, wah, ini ada sekelompok orang yang bacaannya, ada sekelompok orang yang berniat menggulingkan pemerintah yang sah lewat jalur yang tidak sah. Kan itu bacaannya. Itu bacaannya. Berarti dia sudah mulai di mana orang ini tinggal. Oh ya pasti. Aktivitas sehari-hari seperti apa? Itu sudah langsung otomatis. Di mapping tuh Pak ya? Iya. Oh, pasti. Dan itu tanpa ada koordinasi, tanpa perintah. ada perintah. Oh, itu otomatis. Nggak bisa. Itu otomatis. Siapapun presidennya? Iya, siapapun presidennya. Iya, itu pelajaran intelijennya. Oh, kan publik ini kan menduga seperti ini. Itulah Pak saya bilang. Oh, karena presidennya militer. Oh, tidak. Itu lebih, jangan menganggap bahwa dunia ini hampa. Jangan menganggap negara ini, oh demokrasi, lalu demokrasi ngomong seenaknya. Iya. Itu kan, kita menganggap demokrasi itu ngomong seenaknya. Ah, begini aja, berarti tentara nggak benar. Oh, nggak bisa. Siapapun, begitu jadi presiden, sejak saat itu dia dilindungi oleh alat-alat negara yang melindungi siapapun untuk dia tetap tegak berdiri, terutama militer. Kenapa militer? Tugas pokok militer menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Iya. Otomatis ini. Dia nggak peduli dengan masalah politik. Begitu naik, ini harus kita jaga. Sampai saatnya dia turun sesuai aturan. Tapi kalau ada siapa saja yang berupaya mengganti di luar struktur yang sah, pasti akan berhadapan dengan itu. Otomatis itu. Apalagi militer, itu sudah tugas pokok. Tugas pokok diatur di, baca itu pasal 7 Undang-Undang 34 2004 yang sekarang sudah diganti Undang-Undang 3 2005. Lalu, lihat sumpahnya. Jadi dunia dan akhirat militer harus bertanggung jawab kalau presiden jatuh. Mana dia, Pak? Sumpahnya itu jelas. Luar biasa itu. Ya, tugas militer. Saya berjanji ya. bersumpah demi Allah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersedikan Pancasila dan seterusnya. Hai penonton Ruang Konsensus Anpeki Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'rufilian. Kita berjumpa lagi dengan Ruang Konsensus dan tamu saya hari ini sangat istimewa. Sudah hampir setahun nih orang tua saya ini nggak mampir di Ruang Konsensus. Nah, kenapa saya panggil lagi senior ini? Karena ini terkait dengan apa yang sedang terjadi ya sehari-hari di ranah sosial media, yang saya pikir kalau ini tidak ada pemahaman yang benar kepada publik, ini bisa-bisa kita saling gontok-gontokan, saling curiga satu sama yang lain. Nah, saya sudah kedatangan mantan Kepala Bais TNI 2011-2013 ya Pak ya. Bapak Laksamana Muda Purnaweran TNI Soleman B. Ponto. Selamat datang kembali, Pak. Terima kasih. Ini beberapa hari saya hubungin Bapak sibuk terus ya. Oh iya, sangat banyak kegiatan. Ya, Pak Ponto, hari ini menunggu telepon Pak ya. Siapa tahu Bapak mau dipanggil presiden sebagai penasihat keamanan ya. Iya. Kan hari ini kan ada reshuffle Pak. Reshuffle kabinet. Ya, memang itu adalah hak prerogatif presiden. Itulah hak beliau. Tapi ya banyak orang termasuk kita juga standby nih Pak. Nomor saya jangan lupa nih Pak Presiden. Kan itu. Baik Pak Ponto. Ini kita awal April ini ya diganggu dengan sebuah pernyataan sekelompok orang ya, khususnya seorang yang mengaku seorang intelektual ya, yang membiasakan ya, mengajak ya, menggunakan diksi-diksi, yuk kita gulingkan pemerintah yuk kita gulingkan pemerintah yuk. Nah, bagi saya ajakan untuk menggulingkan pemerintah itu harusnya langsung ditangkap Pak. Karena apa? Ya kan? Karena tugas dari intelijen adalah mengamankan kepentingan nasional, mengamankan keamanan negara, kedaulatan negara. Ketika ada orang atas nama demokrasi, ya kan, berbicara bebas seperti itu, boleh-boleh saja, dan bahkan berani melawan, bahkan saya siap kok kalau ditangkap, tangkap aja. Ini kan seolah-olah benar-benar nantangin Pak, ingin menjadi martir. Nah, dalam
perspektif intelijen, ya kan? Saya pernah mendengar penjelasan Pak Ponto bahwa saya yang lagi tidur pun jadi terbangun Ya. kalau ada orang yang seperti Ya, itu. betul. Ya kan? Artinya betapa sensitifnya para intelijen kita ya terhadap kata-kata seperti itu. Ya. Nah, bisa dijelaskan nggak, Pak? Ya, begini. Dengan ada muncul kata itu, bagi intelijen melihat itu apa? Itu ancaman. Ancaman terhadap tegaknya pemerintahan kan. Nah, kalau ancaman terhadap pemerintahan ya hilangkan ancaman itu. Kan itu aja. Jadi di dalam pemerintahan menghilangkan ancaman kan ada dua, by law atau beyond the law. Jadi dua itu aja. Kalau intelijen? Ya menguap aja itu. Jadi nggak harus menunggu Oh, tidak. prosedur Udah dulu. ada bawa ke sini nggak ada, oh. tiba-tiba hilang gitu aja. Oh. Itu intelijen. Pernyataan seperti itu bisa ditafsirkan oleh para intelijen kan juga bertingkat-tingkat kan, Pak? Dari perwira tinggi yang sampai bintara. jelas itu bagian intelijen satu, ancaman. Oke. Setelah itu menjadi ancaman, lalu setelah bagaimana menghilangkan ancaman? Menghilangkan ancaman itu bisa ada perintah hilangkan, tapi ada automatically. Ya. Automatically itu sangat juga tergantung kepada sensitivitas. Pati, Pamen, Pama, Bintara, Tamtama. Yang mana sensitif? Kalau sangat sensitif ya udah hilang aja. Tanpa harus ada perintah dari Tanpa atas. harus ada perintah. Oh. Tanpa harus ada perintah. Karena dia sudah masuk dalam klasifikasi ancaman. Ancaman terhadap apa? Ancaman terhadap pemerintah yang sah. Kalau itu baru sebatas ucapan, belum ada berupa penggalangan massa, mengorganisir diri, kemudian misalnya juga, ada nih persiapan senjata sudah dikumpulkan. Itu kan gimana, kita Pak? bilang ancaman dari sisi intelijen dan dari sisi hukum kan beda. Kan itu. Kalau itu lihat dari sisi hukum. Oh. Kalau dari sisi intelijen tidak. Apa diksi yang keluar? Wah, niat. Kita kan melihat niat. Iya. Jadi intelijen juga melihat niat, Pak. Ya, niat, jelas. Dari niat itu berarti menghasilkan ancaman. Ancaman itu kalau kita pakai di ilmu pastikan, ancaman sama dengan daya gerak kali daya gerak dikali daya tembak, kalau militer ya, daya gerak kali daya tembak kali niat. Oh. Ya kita lihat aja daya geraknya seperti apa, daya bicaranya kali apa dikali niat. Itu sama dengan ancaman. Ini daya geraknya sudah jelas ada, dia bisa bergerak kemana-mana. Ya kan? Daya tembaknya, apa kurang daya tembaknya? Terus tiap hari kalau itu sekali bicara, habis itu besok 1000 kali muncul di TikTok, muncul. Itu daya tembaknya seperti apa? Nah, ditambah kalau ada niat, sama dengan ancaman kan? Nah, tadi Kan itu. Pak Ponto membenarkan bahwa Pak Ponto pernah bicara kalau ada kalimat-kalimat seperti itu disampaikan di ruang publik secara serius, jangankan saya yang lagi tidak tidur, saya yang tidur pun terjaga. Iya betul. Implementasinya maksud membangunkan para intelijen untuk bersiaga, itu seperti apa Pak? Ya, Ke karena- orang yang bersangkutan maksudnya? Iya minimal kan, wah ini kok ada niat ini orang-orang ini. Langsung muncul, wah ini ada sekelompok orang yang bacaannya, ada sekelompok orang yang berniat menggulingkan pemerintah yang sah lewat jalur yang tidak sah. Kan itu bacaannya. Itu bacaannya. Berarti dia sudah mulai di mana orang ini tinggal. Oh ya pasti. Aktivitas sehari-hari Yes. seperti apa? Itu sudah langsung Oh dia otomatis. di mapping tuh Pak ya? Yes, iya. Oh, Pasti. Dan itu tanpa ada koordinasi, Tanpa perintah. Oh itu otomatis. Oh. Nggak bisa. Itu otomatis. Siapapun presidennya? Ya siapapun presidennya. Ya itu pelajaran intelijennya. Oh, kan publik ini kan menduga seperti ini. Pak Itulah Ponto. saya bilang. Oh, karena presidennya militer. Oh tidak. Itu lebih jangan menganggap bahwa dunia ini hampa. Jangan menganggap negara ini, oh demokrasi, lalu demokrasi ngomong seenaknya. Iya. Itu kan, kita menganggap demokrasi itu ngomong seenaknya. Ah begini aja, berarti tentara nggak benar. Oh nggak bisa. Tidak bisa bilang bahwa tentara nggak benar. Memang kita seperti kalau Amerika.
Kenapa Amerika bisa lebih soft? Oh, dia homogen kok. Di kita sensitivitas antara Papua sampai Aceh itu beda. Cara menangkapnya beda, ini beda. Makanya orang-orang itu yang harus belajar. Harus belajar kultur bangsa ini itu apa. Sopan santun ngomong tuh yang benar. Kalau ngomong seenaknya begitu jangan salahkan lagi, nanti ada orang yang akan ngambil langkah seenaknya. Jadi janganlah mereka ini menganggap dunia ini seakan miliknya dia, seakan dia yang paling tahu. Paling hebat. Paling hebat. Presiden itu pilihan. Apapun cara, alasannya dia dipilih. Lalu mau dijatuhkan sama segelintir manusia ini, gimana caranya? Apapun salahnya gimana sih? Sebelum presiden jatuh, kamu aja yang hilang duluan. Kan itu logika berpikir anak-anak yang dididik, dilatih, dipilih untuk bekerja di bidang intelijen. Untuk apa? Menjaga pemerintahan yang sah supaya negara ini tetap berdiri di atas konstitusi, kan gitu. Berarti memang kerja dan perspektif intelijen dengan aparat hukum memang beda. Ya beda. Aparat hukum menunggu dulu bukti. Oh iya, kan? beda. Beda. Kalau intelijen enggak. Oh tidak. Lah daripada jatuh duluan, kamu aja jatuh duluan. Siapa yang mendahului? Kan gitu. Iya. Nah, kita melihat ya kan, ini kan dikaitkan juga dengan saya meyakini ada korelasinya Pak Ponto. Korelasinya adalah ketika mereka merasa tidak puas karena belum move on karena kalah dalam pilpres, ya kan? Jagonya nggak menang. Sementara menurut persepsi mereka, pemerintahan yang menang ini, Prabowo Gibran ini dianggap tidak sehebat jagoan mereka, sehingga mereka tidak puas. Nah, cara satu-satunya yang bisa mengganti pemerintah ini bukan menunggu sampai 2029, Pak. Gulingkan aja sekarang. Nah, justru itu masalahnya kan. Di situ masalahnya. Lah kamu itu siapa? Kok mau enak gulingkan sekarang? Kalau mau lewat konstitusional sudah ada jalurnya. Makanya konstitusi kita sudah mengatur kalau presiden salah pilih, ini jalurnya. Bukan langsung ditendang begitu, karena begitu siapapun begitu jadi presiden, sejak saat itu dia dilindungi oleh alat-alat negara yang melindungi siapapun untuk dia tetap tegak berdiri, terutama militer. Kenapa militer? Tugas pokok militer menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Iya. Otomatikly ini. Dia nggak peduli dengan masalah politik. Begitu naik, ini harus kita jaga. Sampai saatnya dia turun sesuai aturan. Tapi kalau ada siapa saja yang berupaya mengganti di luar struktur yang sah, pasti akan berhadapan dengan itu. Otomatis itu. Apalagi militer, itu sudah tugas pokok. Tugas pokok diatur di, baca itu pasal 7 Undang-Undang 34 2004 yang sekarang sudah diganti Undang-Undang 3 2005. Lalu, lihat sumpahnya. Jadi dunia dan akhirat militer harus bertanggung jawab kalau presiden jatuh. Mana dia, Pak? Sumpahnya itu jelas. Luar biasa itu. Ya, tugas militer. Saya berjanji ya. bersumpah demi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersedikan Pancasila dan seterusnya. Jadi dia kalau nggak ngerjakan akan ditanya di dunia dan di akhirat itu tentara itu. Karena dia alat negara untuk menjaga negeri ini tetap berdiri. Nah, itu organisasinya. Kapabilitasnya salah satu adalah bagaimana kapabilitas di bidang intelijen. Itu salah satu. Itu. Nah, dia membela dirinya begini, Pak. Dia menggunakan diksi itu, maksudnya Saiful Mujani ini menggunakan diksi itu tujuannya adalah membangun, meningkatkan partisipasi politik publik agar senada, sepaham dengan apa yang dia pikirkan. Nah, itu namanya menghasut kan? Oh, itu menghasut. Lah iyalah, menghasut masyarakat supaya ikut dia. Apa bukan menghasut itu? Apa bedanya? Dihasut. Kalau follow me, ini enggak beres karena 1 2 3 4. Itu kan menghasut. Bagaimana intelijen menyikapi ada yang menghasut seperti itu, Pak, untuk menjatuhkan kepala negara yang sedang berkuasa? Ya, kalau sudah menghasut itu sampai titik yang mulai, ya menguap lah ujungnya. Oh, artinya intelijen punya standar sendiri untuk melakukan tugasnya? Iyalah. Oke.
bahwa itu kemudian ditenggarai dianggap kita ini Indonesia masih militeristik ya kan dan Bukan seterusnya. militeristik. Memang militer tugasnya begitu. Itu loh. Jadi jangan HAM dan menganggap. seterusnya gimana itu Pak? Hah? HAM dan seterusnya, HAM hak asasi manusia dan seterusnya kan Loh, selalu dilekatkan bukan. dengan itu nanti. Hak asasi manusia iya, tapi kan bukan berarti karena hak asasi manusia dia bisa menjatuhkan pemerintahan kan? Iya. Makanya di sini tuh mari kita menghormati. Iya, menghormati. Bukan gara-gara atas nama HAM lalu semua aturan dilanggar. Pergi aja di hutan sendirian sana. Kenapa? Ketika kita bernegara, sejak saat itu ada sebagian hak saya diserahkan kepada negara untuk diatur. Itu. Jadi jangan karena atas nama HAM lalu kita bisa suka-suka sendiri. Nggak bisa begitu. Ada aturan yang harus dipenuhi. Lalu hak asasi mana sih? Hak asasi yang tidak boleh dilanggar kan hak untuk hidup, hak politik. Nah, politik kan sudah dikasih. Hak untuk hidup sudah dikasih. Non-derogable right itu. Hak untuk hidup, hak berpolitik. Apa nggak dikasih? Sudah dikasih. Tapi semua kan ada jalannya. Sekarang hak mana yang nggak dikasih kalau dibilang HAM? Ya maksudnya mungkin kalau melakukan tindakan-tindakan tanda kutip ya, seperti cara-cara kerja intelijen, tiba-tiba orangnya sudah nggak ada aja. Gitu. Lah itu kenapa? Harus ada penyebabnya kan? Kalau tidak ada penyebab, nggak usah takut kalau kita tidak melanggar aturan yang sudah disepakati. Apa yang disepakati? 1, konstitusi. 2, undang-undang. Penuhi aja itu, jangan takut. Tapi sekali kalian melanggar konstitusi, sekali melanggar undang-undang, ada 2 hukumannya. Apakah by law atau beyond the law? Karena kata-kata itu yang disampaikan juga di banyak tempat ya, setelah dia dilaporkan oleh polisi ya Pak ya, dilaporkan ke polisi maksudnya, bahwa bagi dia ya salah satu hal yang menyebabkan presiden ya harus dijatuhkan, di samping juga setelah melanggar konstitusi versi mereka, juga adalah melanggar HAM. Karena kan Pak Prabowo dulu katanya pernah menculik gitu loh Pak. Itu sampai sekarang bagi Saiful Mujani itu masih dianggap hal yang tidak boleh ada kepada seorang kepala negara. Lah kenapa dia terpilih? Pertanyaannya semua sama tahu, tapi kan masih memilih beliau, nggak milih Saiful Mujani. Siapapun yang jadi presiden, kalau sudah terpilih, akuilah itu, hormatilah rakyat lain. Berarti dia tidak mengakui hak orang lain. Dia berapa persen sih memilih? Jadi jangan mengecilkan presiden. Dia itu dipilih rakyat sekian banyak. Sekali putaran loh. Berapa sekali putaran? 1 putaran. 1 putaran. Menang mutlak pula. Menang mutlak. Lalu bagaimana kau bilang ada alasan itu? Iya. Itu alasan yang nggak masuk akal itu. Itu nggak masuk akal. Tidak bisa distigma tidak bisa. seperti Nggak bisa. seumur hidup Loh. itu ada sama Pak Prabowo nggak bisa. Nggak Pak, ya? bisa. Itu tadi Pak Prabowo juga punya hak asasi manusia kok. Sama kan. Jadi jangan dia merasa hak asasi dari mana. Hak untuk hidup nggak dilanggar. Hak untuk politik dia berbicara nggak dilanggar. Ada kok. Tapi kalau berbicara sudah kelewatan, sudah masuk menghasut, ada 2. By law atau beyond the law. Nah, Daripada negeri ini runtuh, kalau tahu pernah main golf? nggak pernah Pak. Oh, jadi nggak pernah lihat itu green yang bagus. Iya. Kalau ada satu rumput muncul, suku teki itu, cabutin aja. Suku teki ya. Kan begitu. Daripada ini rumput yang hijau ini rusak, ada satu suku teki nongol, Itu aja yang dirapiin. itu aja yang dirapiin. Ya kan? Biar tidak menular. Biar tidak kemana-mana. Oke. Itu. Seandainya ya Pak Pontoh saat-saat ini sebagai kepala baisnya ya, apakah orang seperti itu, seperti Saiful Mujani dan kawan-kawan itu akan berani bicara seperti yang kita dengar sama-sama seperti itu Pak? Bagaimana? Apakah kalau Pak Pontoh hari-hari ini adalah kepala baisnya,
treatmentnya apakah sama seperti yang kepala baik sekarang? Bukan saya ingin membandingkan karena Ya pasti sama lah, tidak pasti akan sama. jauh bedanya. Karena kan dari sikap dari intelijen ya, baik intelijen TNI, intelijen Polri juga ada Baintelkam. Termasuk intelijen Polri. Polri itu intelijen loh. Ya sama. Tetapi seolah-olah publik melihat memang orang ini seolah-olah kebal, Pak. Baru publik yang melaporkan ke polisi, tapi tindakannya Tidak. seolah-olah Kan kemarin sudah saya bilang, ketika publik melaporkan, intelijen sudah lihat, oh sudah ada tindakan hukum. Coba kita lihat aja dulu seperti apa hasilnya. Coba kalau nggak ada, lain lagi. ya lain lagi ceritanya. Lain cerita. Lo kan waktu di Inews aku udah bilang, Iya. masih bagus lah ada laporan itu Save by the Bell. Coba kalau nggak ada. Iya, diselamatkan dengan adanya LP justru. Pak, Iya, itu diselamatkan oleh yang laporan. Kalau tidak ada, kamu selesaikan apa aku? Kan gitu dibawa. Kalau dibawa, dia ngobrol-ngobrol kan gitu. Kan jadi orang-orang ini kalau kasih tahu suka marah-marah, kan gimana? Nah, sekarang begini Pak Pontong, netizen itu ya memang sekarang informasi di masyarakat itu kan begitu telanjang, begitu mudah, begitu masif Pak. Iya. Nah, ada mulai dibiasakan lagi selain istilah gulingkan saja, ada lagi diksi yang disebut dengan cipta kondisi, ciptakon. Nah kan gitu. Ya itu kan ciptakon, menghasut, agitasi, segala macam itu kan cipta kondisi kan itu. Nah selama ini yang diketahui oleh publik, biasanya yang menciptakan kondisi itu kan intelijen Pak. Nah sekarang seolah-olah mereka yang punya hajatan buruk kepada negara ini yang melakukan ciptakon. Itu gimana tuh Pak cara memandangnya? Itulah kalau intelijen itu karena dia kan tidak ada kondisi yang harus diciptakan. Makanya kalau ini selama kita ciptakan. Tapi kalau karena dia sudah punya rancangan, dia punya niat, dia ngomong itu kan sudah sekaligus menciptakan situasi kan. Itu kan? Karena apa? Automatically keluar. Kalau intelijen kan tidak. Memang kita tidak ingin sesuatu kan. Tapi kalau ada itu kita ciptakan dulu kondisi-kondisi supaya terjadi seperti biasa. Kan itu. Jadi kondisi itu bisa diciptakan atau automatically terjadi. Ya seperti sekarang. Kalau itu dibiarin terus, pasti akan terjadi itu kondisi. Ya kan? Itu pasti. Jadi seolah-olah ciptakon itu mereka memang sudah punya semacam roadmap, semacam grand design, ya kan? Mereka punya timeline kan? Ya gitu pastilah. Ketika berbicara itu sudah pasti. Hari ini saya bicara apa, ini apa, itu pasti sudah ada. Yang nggak mungkin lah nggak ada dengan bicara ini. Dan jangan menganggap juga intelijen tidak punya timeline seperti itu. Setelah begitu dia sudah menghitung 1, 2, 3, 4 hari ini ngomong apa, ini apa. Bagaimana penegakan hukum sampai di mana? Apakah penegakan hukum ini bisa ngerem atau tidak? Kalau nggak bisa direm, ya uapkan aja. Uapkan aja, istilahnya gitu Pak ya. Uapkan saja. Aduh. Atau menyublin. Jadi istilah uapkan saja, jadi ambangin aja sehingga dia kemudian hilang gitu. Ke awan gitu Pak ya. Iya. Nah, jadi biar tidak menghasilkan masalah baru kan. Betul. Artinya memang kerja intelijen itu memang nggak bisa dianggap nggak dianggap remeh, dianggap kemudian tereduksi oleh pemahaman kita berdemokrasi. Intelijen itu adalah alat negara, ingat. Alat negara yang menjaga negara ini tetap tegak dari segala macam ancaman, ingat itu. Itu. Dari segala macam ancaman. Dia lupa bahwa apa yang katakan itu masuk dalam ancaman. Termasuk ada niat. Itu. Nah, intelijen biasanya mendengarkan alasan-alasan yang mereka ucapkan nggak Pak? Misalnya, gulingkan saja presiden, gulingkan saja wakil presiden. Alasannya... Oh, enggak didengar alasannya. Kata yang dipakai, gulingkan saja, ganti saja. Itu cukup. Apapun alasannya. Nggak ada cerita alasannya. Nggak ada pakai alasannya. Oh, kita tidak diajar untuk cari alasan kok. Kuncinya di situ Pak ya. Dicari apa? Niat. Iya. Niatnya. Makanya kalau dibilang kemarin, depannya kan mari. Nggak lihat itu. Yang dilihat kata kerjanya itu apa. Betul. Itu aja. Wah, begitu ada ini berarti sudah ada niat dong di belakang. Apapun kata-kata kerja keluar, pasti niat ada di niat. Nah, kita akan melihat niat. K3, N.
kemungkinan cara bertindaknya bagaimana, kelemahannya bagaimana, niatnya itu seperti apa. Jadi langsung radar on, ngengkok tiap hari itu. Lihat terus. Lalu gimana itu penegakan hukumnya sampai mana? Laporannya sampai mana? Apa yang dikerjain polisi? Sampai mana? Berarti Polisi diam-diam Pol, gimana Pol? alur percakapan Oh, iyalah. alur percakapan dia orang-orang ini di telepon pun itu sudah otomatis terekam itu Pak ya. Oh, Udah nggak usah semua. diajarkan lah Pak Nggak ya. usah ajar lah itu. Itu semuanya sudah on track, sudah di track. Betul. Sudah track di lock on lagi. Di lock on lagi. Di track lock on. Kenapa? Karena orang-orang intelijen ini tidak mau terjadi seperti tiba-tiba ada yang masuk di ruangan dia disalahin kan. Betul. Oh iya. Kan itu. Berarti Anda nggak kerja kan gitu ya? Iya, kamu nggak kerja, nggak mau. Oh, barusan ada kasus itu aja dia sudah kena. Iya. Di hukuman kok dikasih tahu malah marah orang-orang. Nah, kalau kita kaitkan Itu. dengan orang-orang kala yang belum move on, yang belum bisa menerima realitas politik sehari-hari ini, mereka memang punya agenda Pak sepertinya. Terlihat walaupun itu ya dalam kacamata kita sebagai orang media memang ada target Pak. Entah siapa yang menyampaikan itu kan urusan lain. Misalnya Juli, Agustus akan ada chaos, ya kan begitu Pak. Chaos itu kan sesuatu yang sifatnya anarkis, sesuatu yang sifatnya masif, Iyalah. yang ujung-ujungnya adalah proses politik besar akan terjadi. Iyalah. Ya kan? Nah, itu kemudian dibaca oleh media sebagai bagian dari ciptakon. Iya kan mengajak kan itu. Mengajak. Menyiapkan situasi. Bahwa Juli akan ada begini. Bagus. Itu juga artinya ada kontra. Sebelum Juli berarti 1, 2, 3, 4 diuapkan dulu supaya tidak jadi kan. Ini menarik nih. Kan gitu. Istilah diuapkan ini itu benar akan dilakukan. Oh itu, iyalah. Pak, ya? Kalau dia merasa memang betul akan terjadi ya uapkan aja dulu. Ya memang kemudian pernyataan yang menyebut seolah-olah itu adalah analisa, ya kan? Seolah itu analisa, Pak. Analisa berdasarkan geopolitik dunia nanti akan ada krisis energi, ya kan? Kemudian ada usulan men-trigger situasi, naikin saja harga BBM, kan begitu, ya kan? Nah, kalau itu kemudian dibiarkan, mungkin rencana akan terjadi chaos itu bisa jadi akan terjadi, ya kan, Pak? Makanya kan pemerintah itu mencoba menyadarkan masyarakat. Ini loh, kita naik gimana itu? Hormuz nggak bisa keluar minyak, terus kita pakai apa? Supaya apa? Sadarlah situasi. Bukan karena gara manusia-manusia ini loh situasinya. Dan itu juga kan pekerjaan intelijen juga untuk menyadarkan, menyampaikan situasi begini. Tapi kalau ada lagi yang ngomong-ngomong yang membakar-bakar, mengagitasi, menghasut segala macam, ya itu nasibnya suka teki aja, potongin aja itu. Kan Dan begitu. ada foto Pak yang saya lihat Pak. Orang yang bicarakan ada chaos ini yang kemudian menuduh orang lain ternyata ya kan. Jadi memang ada foto mereka tuh lagi rapat Pak, pertemuan ya. Orangnya ya orang-orang kelompok kalah inilah, mantan panglima pun ada Pak. Kan begitu ya kan. Ya. Nah, ternyata benar mereka ini memang sedang membicarakan sesuatu yang arahnya memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Mujani. Apakah bisa dikatakan itu intelijen kecolongan, Pak? Enggak ya? Ya enggak juga lah. ya? Memang dibiarin biar dia tahu, ngapain kita cari-cari, biarin aja dia ketika dia berceloteh kan kita udah tahu. Ngapain kita larang supaya daripada kita pusing nyari masuk-masuk, biarin aja dia menyatakan diri ini laku. Berarti Begitu. Bais atau Baintelkam Polri ya kan dianggap kecolongan itu manakala seperti kondisi apa, Pak? Kalau dia sudah terjadi chaos. Itu baru kecolongan. Itu baru kecolongan namanya. Oke. Itu. Cegah tangkalnya nggak jalan Iya gitu, nggak Pak, ya? jalan artinya. Masa mau orang-orang itu mau dibikin begitu? Iya. Sejauh Dan itu. ini semuanya terkendali. Ya kan sudah ada laporan. Iya. Sudah dipanggilin satu persatu. Iya toh? Keren. Berarti sudah dipanggilin, Pak ya? Coba cek sudah panggilin belum tuh? Benar. Dipanggilin aja begitu tersangka tunggu ditahan 60 hari aja kan. Coba satu. Nggak usah semua, cari aja mana ini yang paling keras suaranya kan bisa.
Jadi memang begini Pak, kalau dengan cerita Pak Ponto ini memang kita yang paham cara berdemokrasi, kita juga paham cara kerja intelijen itu memang membuat kita sebagai warga negara itu jadi tenang Pak. Iyalah, Iya tenang kan? lah. Iya kan? Negara ini Iya. punya alat untuk menjaga pemerintah itu bisa bekerja dengan tenang. Itu alatnya begitu. Jadi buat penonton Ruang Gitu. Konsensus, dari penjelasan Pak Ponto ya, seorang senior intelijen di Indonesia saat ini, kita akhirnya sebagai warga negara dimanapun kita di wilayah di Indonesia ya, kalau misalnya ada kegaduhan, ada yang menghasut sana sini, tenang saja, semuanya sudah dalam radar intelijen kita. Jadi kita bisa tidur nyenyak. Kita yang penting taat hukum, dukung pemerintah. Kalau pemerintah salah ya kita kritik. Jangan kemudian Ada menggunakan- jalurnya. Ada jalurnya, ini luar Betul. biasa ini, ya kan? Ada jalurnya. Itu kalau demokrasi yang baik ada jalurnya. Jangan memaksakan kehendak. Itu ngajak perang. Jadi nggak benar juga dikatakan bahwa pemerintah kita atau Pak Presiden kita ini sekarang lemah lah, lembek lah, ya kan gitu ya Pak ya? Jangan pancing dia jadi keras. Jangan pancing. Kan itu. Maksudnya apa itu Pak Ponto? Lah, jangan memaksakan dia pakai tangan besi kan, karena dia sendiri sudah lahir dari tangan besi. Kan itu. Iya. Kan begitu. Jadi ketika dia berlemah lembut, ya sudah, mari kita biar dia bisa lemah lembut, tidak memanfaatkan alat-alat negaranya untuk itu loh. Jadi dia masih biarkan aja secara aturan perundangan, kan selalu begitu. Tapi kan itu ada limit, Ada limit, ada batasan. ada batas. Iya. Ketika itu sudah tidak bisa, ya Jangan ajarin. jangan seorang Prabowo ajarin. ya, Pak. Jangan ajarin bebek berenang. Kan begitu. Apalagi kan banyak orang tahu beliau ini kan latar belakangnya kan Sandi Yuda Pak ya. Justru itu, jangan ajarin bebek berenang. Itu. Nah inilah kadang-kadang yang dianggap oleh orang-orang yang merasa tadi yang kita bilang Pak, merasa paling hebat, paling pinter. Ya kan? Itu, waduh, itu Seolah-olah presiden kita ini Pak, benar-benar saking padatnya, apalagi ditakut-takutin bahwa beliau ini presiden kita ini Itu kan ada gini, pernah stroke dan segala macam. jangankan Bais yang betul-betul itu terstruktur ya. Yang paling berbahaya itu adalah orang-orang yang secara emosional tuh terikat emosional dengan beliau. Oh, Itu bisa di luar ini dia jalan sendiri. dan itu banyak Pak. Oh banyak. Kalau masih Bais, Bintel kan itu masih bisa kita kontrol ini. Tapi kalau Cebongan, ingat Cebongan? Iya benar. Yang di Semarang ya. Yang di Semarang pada Jogja. Di ya? Jogja itu Iya, coba. Iya. itu Selesai Pak ya. kira-kira begitulah emosionalnya, kedekatannya. Nah itu tadi dengan ada ketika beliau menjabat kan ada yang dibawa-bawa yang siap matilah untuk beliau. Bahkan begini Itu. Pak Ponto. Kita semua tahu bahwa presiden kita ini adalah berlatar belakang pasukan khusus pula ya kan. Jangan lihat beliau, lihat orang di belakangnya, Apalagi lihat anak orang buahnya di belakangnya. bawah, itu loh. Nah, ketika Pak Prabowo ketika menjadi presiden begitu humble, begitu Nah, nggak kelihatan bahwa beliau Itu tuh kenapa? Itu kenapa? Karena dia ingin memperlihatkan saya aman, tentram, tenang. Kamu tenang aja di situ ya. Kalau dia sudah bergerak, kepala bergerak begini, ekor itu geraknya kayak apa? Kepala bergerak itu, ekornya itu, mokulnya itu bisa kesana kemari. Jadi beliau itu betul-betul memperlihatkan ketenangan. Ini apa? Untuk menjaga ekor-ekornya ini biar nggak gerak kemana-mana. Kalau ekornya sudah bergerak tanpa tanpa kontrol yang betul-betul, itu tadi ada yang betul alat negara yang masih ada kontrolnya. Walaupun itu otomatis bisa tidak terkontrol. Tapi ada yang lebih tidak terkontrol lagi. Kan itu yang susah dikendalikan. Yang dia mati aja dia nggak pusing kok. Itu Cebongan contoh. Betul. Itu banyak. Makanya beliau tahu. Karena dia tahu, beliau menjaga diri bahwa dia akan tidak apa-apa kok bagi saya. Tidak ini kok. Nah itu. Gitu. Nah. Jadi jangan membuat
beliau terlihat seperti itu, bawahnya nanti yang akan Jadi muncul sikap gitu. lembut, sikap full smile, sikap pemaaf, ya penyabar Pak Prabowo ini memang Itu kan untuk menetralkan. sesuatu yang memang itu bukan diri beliau yang dulu Pak ya, artinya Pak Prabowo itu tahu persis sekarang bahwa dia adalah sekarang seorang kepala negara, kepala pemerintah. Jangankan Prabowo, aku waktu Kabais juga sama. Bagaimana aku harus jaga baik-baik, aku bicara begini. Karena kalau salah bicara, yang bawah yang terjelas duluan. Iya. Benar, Itu, jadi kita bicara aja tenang, ini apa, oh tidak apa-apa. Begitu dia bisa membaca ini, kan mereka juga bukan orang bodoh, mereka juga dilatih, terdidik, terlatih, apalagi terpilih. Jadi begitu lihat, ini dia sudah bisa membaca. Sebelum ini tuanku, jadi kita aja yang duluan. Iya. Dan banyak cara Jadi untuk itu. azas dibunuh atau membunuh itu akhirnya memang You kill or to be killed itu sudah tetap. menjadi semacam konsepsi Pak Oh ya. iya, konsep. Jadi kalau udah bilang itu zaman, wah itu zaman Romawi, siapa bilang? Kalau di zaman Romawi sekarang nggak ada tentara satupun di dunia. Jadi yang bilang zaman Romawi itu belum pernah jadi tentara. Iya. Kalau dia pernah jadi tentara pasti dia akan itu standar. Yang dunia. mencengangkan juga Pak, baru-baru ini adiknya Pak Presiden, Pak Hasim dalam satu acara di Minahasa baru-baru ini, kalau nggak salah dalam rangka Hari Paskah Nasional ya di Minahasa, dalam bagian dari pidatonya Pak Hasim mengatakan bahwa betapa sabarnya kakak saya sekarang. Ya memang. Bahkan itu tidak dipotong Pak. Bahkan sampai dihina, dianjing-anjingkan gitu loh bahasanya. Biarin aja, ya kan? Itu kan hanya omong-omong, biarin, saya nggak akan tersinggung. Saya nggak akan marah, biarin aja. Itu. Sampai segitu loh Pak. Iya, karena dia tahu. Dengan kedudukannya di pucuk itu, dia gerak sedikit, mengeluarkan sedikit saja. Yang bawah itu akan lebih parah nanti geriaknya. Berat. Udah dari menguap, menyublin, dan mengapa segala macam. Duh iya. Nah, serius. Iya. Serius. Jadi Pak Prabowo bertransformasi seperti sekarang ini harusnya Karena dia tahu. kita mendukung, mestinya, Pak, ya, Harusnya. menghargai ya Pak. Hargai itu. Bahwa dia sudah mencoba betul-betul. Jangan langsung keluar kata-kata seperti itu, melanggar HAM segala macam. Itu baru orang-orang ini. Belum lagi yang die hard itu banyak. Oke. Nah Pak, kan tujuan dari orang-orang ini kan ingin menjatuhkan Pak, atau ingin berkhianat lah ya. Nah biasanya Pak, pengkhianatan itu kan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dan dari apa yang berkembang, dari cerita-cerita, dari kutipan-kutipan pidato atau statement orang-orang tertentu yang memang ada di kubu orang yang ingin menjatuhkan ini, ya kan? Kalau kita lihat memang ada beberapa orang adalah orang-orang terdekatnya presiden. Nah maksud saya, bagaimana intelijen membaca situasi ini Pak? Oh bisa. Itu bisa. Dia bisa lihat ini yang terdekat ini kesana dalam mencari data atau apa. Kan dia bisa lihat. Oh. Kan bisa aja dia kesana memang untuk membaca situasinya seperti apa sih orang sana. Dan yang kedua, mencoba mempengaruhi. Biar dia jangan begitu, jangan begini. Kan bisa aja. Jadi nggak selalu negatif Tidak Pak, selalu ya? negatif. Oh. Itu kita juga sudah biasa seperti itu. Jadi nggak bisa Nggak dilihat bisa. hanya dalam nggak satu bisa. sisi. Nggak bisa. Iya. Apakah nanti sisi mana yang benar, itu user yang tahu. Pak. Iya, betul. User yang tahu. User Betul. yang tahu. Karena memang Betul. misalnya terakhir nih Pak, Betul. kan itu juga menjadi wah benar nih presiden kita mau dijatuhkan. Nggak. Buktinya Pak Menhan mengumpulkan para mantan Panglima TNI. Jadi ketika penjelasan Pak Ponto ini Nggak. menjadi relevan jadinya. Siapa tahu Pak Menhan ingin mencari tahu, ya kan? Apa Kan saya sih tahu apa yang Anda dikumpulin pikirkan? kemarin. Jadi ya bagaimana menjelaskan tahu. Iya. Jadi sudut pandangnya mungkin Pak Menhan sedang mencari tahu ya Pak ya. Iyalah. Apa sih isi perut Apa sih kalian ini ini, bagaimana ini atau kamu jangan gitulah itu kan ada ini kan bisa aja. Oh. Justru sebenarnya banyak positifnya Pak Oh ya. iya. 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 Itu kan kita sudah bisa mengukur itu. Dan itu. Dan tentu dalam hal ini walaupun itu adalah mantan kepala staf ada juga, mantan panglima juga ada, tetapi dalam posisi sebagai
Kabais yang sekarang, Kabak Intelkam yang sekarang, pasti mereka juga secara profesional Itu punya standar yang sama lah. bisa menelaah itu secara Ya, objektif, Pak ya. bisa. Karena intelijen itu sama dengan bahasa Inggris. Cerdas, Bukan, dipakai semua orang kan. dipakai semua orang. Jadi jangan dikira intelijen BAIS sama Bapak Intelkam beda. Enggak, sama. Bahasa Inggris di polisi apa beda dengan bahasa Inggris di BAIS? Iya. Sama kan? Iya. Jadi kapabilitas intelijen di BAIS sama dengan ada yang di polisi, sama. Begitu dia menggunakan kata intelijen, itu sama. Hanya suka biar kelihatan, oh itu intelijen keamanan, itu intelijen penegakan hukum, ini. Tapi judul intelijen tetap intelijen. Bahasa Inggris tidak ada, oh itu bahasa Inggris untuk polisi. Ini bahasa Inggris untuk tentara. Ini bahasa Inggris untuk mahasiswa. Kan nggak ada. Sama ya, Pak. Bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Tetap dia berbicara present tense, future tense. Sama kan? Termasuk juga Jaksa Tenses. Agung Muda Intelijen. Sama. Semua tenses itu ada. Tinggal dia Rumusnya pun sama. sama, tinggal dia mau pakai atau tidak. Kan? Tapi pelajaran ketika dia pakai intelijen sama. Dan yang mengkoordinir semuanya adalah BIN, Pak ya. Oh tidak. Oh, tidak juga. Oh tidak. Masing-masing pemilik. Lah bahasa Inggris masa diatur oleh satu orang? Kan Inggris di sekolah Inggris bahkan tergantung pengguna. Jadi yang mengguna intelijen itu Polri ya sudah, dia yang memanfaatkan kapabilitas itu intelijen ya dia. Di militer ya dia. Tapi tidak ada yang menjadikan satu, nggak ada. Sendiri-sendiri. Bahasa Inggris emang ada satu bahasa Inggris. Sama, Pak. Tapi sama. dialeknya dong yang beda kan. Kan gitu. nggak ada. Wah, ini British nih, wah ini American nih kan begitu. Pak. Kan cuma Amerika British, tapi yang dipakai siapa? Kan sama aja, nggak ada. Bahasa Inggris semua tergantung aku ya. Nggak ada. Sama kayak bahasa Indonesia, Pak. Sama aja. Dialek Padang sama dialek Manado, bahasa Indonesia juga sama. Iya kan Cuma sama. dialeknya dong yang berbeda. Nah, ya, tinggal Pak, di sana dia mau pakai enggak itu tenses. Iya. Tapi semua belajar tenses iya. Tapi apakah dia pakai atau tidak? Itu tergantung. Apakah dalam percakapannya dia membutuhkan itu atau tidak? Kalau butuh pasti dia pakai. Sama dengan BAIS, kita butuh link 5 tenses ini enggak? Oh butuh semua ya pakai, dia butuh semua. Sama aja. Tapi dia belajar tentang tenses, dia belajar present tense, future tense, perfect future tense, past tense. Sama, semua belajar itu. Sama. Nah, Itu. kalau ada aturan yang menyebut setiap hari di meja presiden itu ada laporan BIN, itu bagaimana? Oh Pak? pasti. Bukan laporan BAIS atau Wah, Intelkam, itu bisa. beda-beda lagi. Beda. Saya waktu KBAIS, laporan saya dari jam 8 pagi, jam 8 sore. Harus masuk di atas meja Pak SBY. BAIS. Oh, jadi masing-masing itu ada di meja presiden tuh Pak ya? Ada. Kepala BAIS, kepala BIN, Ya. kepala Intelkam itu masing-masing ada? Sendiri-sendiri. Oh. Kenapa? Biar dia tahu mana yang kerja, mana yang enggak. Ini kalian kok bisa sama? Sini, kenapa bisa sama ini? Iya. Kan begitu. Nah, padahal kalau aku berdiri sini, aku bilang dia kanan kan, saya kiri karena aku duduk sini. Coba aku duduk situ. Iya. Aku bilang ini tengah karena aku di sini. Lalu kamu polisi kok bisa lihat ini bisa sama ini gimana cerita? Kan posisi itu menentukan perbedaan. Kalau aku duduk situ, ini aku akan bilang kiri. Itu yang di depan aku. Tapi sekarang aku akan bilang ini yang di depan, dia yang di kanan saya. Karena posisi saya di sini. Oh, kirain publik Pak, termasuk saya, yang hanya mendapatkan laporan setiap hari ketika presiden mau mulai aktivitasnya membaca laporan intelijen itu. Satu. Satu. Oh ya enggak lah. Gitu, hanya dari BIN aja, ya kan? Misalnya yang kami dapat info kalau BAIS itu laporannya yang ke Panglima wajib. TNI. Oh, itu yang wajib aja itu sendiri. Belum lagi insidentil dia suruh orang lagi. Oh, sebagai second opinion barangkali Oh Pak, ya? iyalah, aku aja KBAIS punya second opinion. Sudah ada operasi sana masih aku pegang sana, apalagi presiden. Coba kau cek ini BAIS ini benar nggak ini laporannya? Begitu nggak sini, kamu bilang ini kenapa? Apa alasanmu? Apa faktamu? Apa inimu? Yo, ya kalau nggak benar,
Marah lah. Iya. Jangan kira nggak di cross check sana sini, pasti di cross check. Maka bila saya aja yang hanya kabais, cross check apalagi presiden. Mana ya. Jadi memang alhamdulillah Pak ya, Iya kan? puji Tuhan, ternyata Indonesia yang begitu heterogen, begitu banyak sekali masalahnya. Dengan kehadiran alat negara seperti intelijen ini yang ada setiap hari di meja presiden, Iya. sampai sekarang kita baik-baik aja Pak ya. Karena ada, makanya untuk apa? Jangan, bukan aku pernah bilang satu dilarang intelijen kan, don't lie, kan itu. Jangan bohong. Iya. Karena pasti ketahuan satu dua. Kau bilang ini bilang itu, mana yang benar? Berarti yang dilarang apa Pak? Don't tell the truth. Tipis itu Pak. Ya. Don't lie but don't tell the truth. Itu. Jangan bohong, tapi jangan ceritakan semuanya yang benar gitu ya. Karena tidak menceritakan semuanya yang benar itu bukan berarti Don't bohong lie. Pak ya. Oh tidak. Oh. Tidak. Hanya sekedar untuk Kapan menguap? cover ya. Kapan menguap? Nggak tahu. Tapi bisa menguap iya. Bisa menguap ya. Iya kan, don't lie. Apa enggak ya bisa. Benar. Tapi kapan nggak tahu. Don't lie but don't tell the truth. Sebenarnya diskusi kita ini kalau didengarkan oleh teman-teman yang punya hajatan itu Pak, harusnya mereka ya udahlah ikutin aja Ya, proses lah, nggak usah sebenarnya macam-macam lah. satu. Ini alat negara begitu kokoh loh menjaga kan betul. gitu Pak ya. Ini negara punya alat yang kokoh. Sudahlah, ikutin aja jalan itu. Kalau memang dianggap tidak benar, tunggu 5 tahun lagi. Perkuat barisannya, yakinkan itu masa. Tapi jangan dengan cara mendiskreditkan orang. Kalau saya intelijen punya, kalau kebenaran itu ada 3. Lihatkan empiriknya, lihatkan aturannya, lihatkan logikanya. Penuhi 3 ini. Kalau 3 ini terpenuhi, ya itu benar. Iya. Tapi kalau yang disampaikan tidak logik, sudah tidak logik, aturannya dilanggar, sudah tidak langgar, terus empiriknya juga nggak ada, wah itu sudah beloknya kemana-mana. Itu. Iya luar biasa. Gitu. Jadi memang seapapun dibangun dramaturgi atau mendramatisir seolah-olah Indonesia ini sedang dalam tidak baik saja, artinya kita dalam ancaman pecah lah, dalam ancaman presidennya hanya sampai 2 tahun lah, itu tidak benar Pak ya. Sekarang coba, dia itu berapa banyak sih orang-orang yang memonitor cari data? Sangat terbatas ya. Nah makanya dibanding dengan presiden yang punya alat negara gimana? Unlimited itu Pak. Ma'is aja 1.500 manusianya kok gimana sih? Belum lagi Pak Intelkam. Belum Mbak Intelkam, belum polisi, belum lagi mana? Ya semua, bawa sini. Menurut kamu gimana? Satu, coba mana? Dan ini harus bahkan menjadi satu. Karena satu lagi ketahuan tendang kau lagi macam-macam. Kan gitu. Karena itu tadi si intelijen ini sudah punya prinsipnya don't lie. Udah pasti. Nah, Dan dia hanya akan menyampaikan kepada yang memberikan tugas itu kan. Ditanya, tidak ditanya, ditugaskan, tidak ditugaskan, tetap harus. Itu. laporan harus masuk. Iya. Gitu. Nah terakhir nih Pak Ponto. Pak Ponto juga menyinggung karena kita tidak punya undang-undang kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan, betul. Padahal itu menurut hemat saya ketika Pak Ponto merilis itu benar juga ya. Ya. Harusnya ada undang-undang kewarganegaraan, setidaknya apa sih yang membuat betul. kita menjadi warga negara yang baik, yang nggak boleh apa, yang nggak boleh apa. Iya, Kan gitu, Pak. itu sebenarnya yang saya juga bilang bahwa ada kekurangan kita yang salah satunya itu undang-undang pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana menjadi warga negara orang Indonesia yang baik? Nah, selalu orang bilang, oh itu kan sudah ada. Belum ada. Kenapa? Di situ nanti akan namanya pentaatan. Kamu menjadi yang baik itu harus begini. Kalau tidak begini, hukum. Itu undang-undang. Saya sepakat itu, Pak. Iya, itu. Nah, itulah dalam rangka apa? Bela negara. Nah, memang kalau kita lihat, Kemhan ada agak kurang di situ. Kalau saya bisa bilang, ada 5 undang-undang yang menyangkut
jiwa bela negara itu yang belum dibuat. Satu, Undang-Undang Pendidikan Kewarganegaraan. Dua, Undang-Undang Militer Wajib. Tiga, Undang-Undang Pengabdian Lewat Profesi. Empat, Undang-Undang Komponen Cadangan. Lima, Undang-Undang Komponen Pendukung. Belum dibuat. Padahal ini menyangkut jiwa bela negara. Itu. Jadi nggak cukup hanya dengan pasal 30. Oh, Pak, tidak cukup. Pasal 30 turunannya ini. turunannya ini. Iya, iya, iya. Jadi tuh pasal 30 Undang-Undang Dasar itu bahwa warga negara wajib untuk bela negara dilakukan oleh warga negara. Warga negara loh, bukan alat, bukan apa namanya tumbuhan tanaman apa Iya, namanya iya, itu. Bukan itu. Tapi warga negara. Turunan dari pasal 30 itu ayat 1 adalah Undang-Undang 30 nomor 2 tentang bagaimana warga negara ini membela negara ini. Lahirlah Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Itu pasal 30 ayat 1 itu setiap warga negara wajib dan harus untuk ikut serta di dalam bela negara. 30 ayat 2 bahwa sistem pertahanan negara ini menempatkan TNI dalam pertahanan, Polri di dalam keamanan rakyat, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keduanya dan dibantu oleh rakyat, tergabung dalam sistem hankam rata. Baru ayat 3-nya mengatur TNI, 30 ayat 4 mengatur Polri. Itu satu kesatuan. Itu. Jadi kalau begitu kita bicara Polri tidak bisa lepas dari, Polri boleh lepas dari ABRI, TAP MPR. Tapi ingat, Polri tidak pernah lepas dari SIS Hankam Rata. Nah, itu. Itu yang pasal kuncinya di 30 situ. ayat 2. Itu SIS Hankam Rata. Polri ada di dalamnya. Polri ada di dalamnya. Bukan masalah ABRI, bukan. Ini banyak yang tidak mengerti. Betul. Di mana benar? Sehingga Undang-Undang Polri itu harus merujuk tidak hanya pasal 30 ayat 4, tapi juga pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Bagaimana Polri dalam SIS Hankam Rata bersama-sama TNI dan rakyat. Itu turunannya diatur Undang-Undang Nomor 3 2002. Itu. Iya, iya. Jadi memang kalau Gitu. undang-undang kewarganegaraan itu manakala memang dibahas sampai ditetapkan, rasa-rasanya panduan setiap orang yang memegang KTP Indonesia Ya wajib ya, tahu. setidaknya nggak blank dia Pak. Nggak blank, Iya iya kan? betul. Kalau sekarang Pak, kita apa yang boleh blank. ya? Apa yang nggak boleh ya? Blank, Apa iya. yang disebut dengan apa? Betul. Kita melakukan makar itu apa ya? Kan gitu ya? Apa sih? Iya, apa sih? Kan Itu gitu. diajarkan di situ. Iya, Kamu iya. tidak boleh ini. Kenapa? Karena ini. Kalau kau begitu ada akibatnya ini. Itu yang nggak ada, benar-benar. Iya. Itu tidak Setuju, ada. Pak. Dan itu aku sudah ngomong sejak Kabais. Wah, lama sekali Pak ya. Nah, kenapa? Hampir Karena kita 20 intelijen juga 23 melihat. Intelijen juga melihat. Apakah orang-orang itu bodoh? Tidak bodoh. Tapi bisa dibodohin kan? Nah, itu dia. Supaya tidak membuat aturan ini. Supaya apa? Supaya Indonesia lemah dari dalam. Keropos judulnya. Itu yang selalu aku ngomong-ngomong. Jangan sampai kita keropos. Ada tulisanku itu. Bahwa gamang dalam bela negara kita itu. Karena memang ada 5 loh. NGO lokal kita ya untuk mengaburkan itu tadi Ya, yang justru Pak Boto itu. maksudkan, itu dibiayai oleh asing Pak. Ya bisa saja Iya, memang namanya NGO. Nah, kalau kita bicara NGO, sekarang ini NGO ini sedang ribut bahwa militer harus masuk di peradilan umum. Iya. Coba sekali masuk, begitu militer masuk peradilan umum, maka militer itu akan terjadi apa? Impunitas de facto. Iya. Jadi sekarang ini ada 3 permintaan kepada MK. Salah satunya ini salah satu dari 3 ini kalau diputuskan MK dikabulkan, maka TNI akan menjadi impunitas de facto. Ingat baik-baik kataku ini.
Konsekuensinya apa Pak kalau itu terjadi Pak? Ya, TNI bukan suka-suka, tidak ada hukuman yang bisa menghukum Karena dia. keperluan umum gitu ya? Tidak bisa. Oh. Jadi TNI kalau dari tiga petitum yang diminta di perkara 260, tiga petitum. Kalau ini salah satu dikabulkan, maka tentara tidak akan pernah bisa masuk ke ruang pengadilan. Apakah pengadilan umum ataukah pengadilan militer? Impunitas secara de facto. Wah, bahaya itu Pak. Iya, memang bahaya. Makanya aku kasih tahu. Aku kasih tahu, hati-hati dengan Petitum itu. perkara 260. Di mana petitumnya ada 3. 1, supaya pasal 9 Undang-Undang 31 1937 itu bahwa pidana militer itu supaya hanya pidana militer saja di peradilan militer. Pelanggaran pidana umum di peradilan umum. Nah, itu hati-hati itu. Kalau ini dikabulkan, impunitas yang akan terjadi. Tuh, lalu yang kedua, pasal 43 dan pasal 127 bahwa menentukan yurisdiksi pengadilan itu adalah pengadilan militer utama. Itu harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau juga itu dipenuhi, impunitas itu yang akan terjadi. Apa itu impunitas? Perkara jelas ada, tapi tidak pernah bisa masuk ke ruang sidang. Karena impunitas itu tadi. Ya karena aturan yang ada itu kita tutup. Dan itu Mahkamah Konstitusi loh. Sekali ngambil keputusan sekarang dan Final selamanya. and binding kan Makanya juga. saya ingatkan. Hati-hati dengan 3 petitum perkara 260. Karena saya lihat ahli-ahli hukum yang hebat-hebat itu sudah bersaksi di depan mahkamah. Tuh. Kalau mahkamah terpengaruh dan memutuskan mengabulkan salah satu, selesai. Wah. Langsung terjadi impunitas de facto. Apa impunitas de facto? Dia tidak bisa masuk. Karena aturannya sudah dibatalin. Artinya militer tidak akan pernah dihukum gitu Pak ya? Iya. Wah, Betul. ngaco itu. Itu istilahnya jebakan Batman, Pak. Loh, siapa yang bikin? Mereka Loh. akhirnya masuk ke perangkap yang mereka buat sendiri. Loh, dia bikin sendiri kok. Iya. Maksud hati ingin supaya Mau kita jelasin iya. apa? Silakan, Pak. Ya, gini. Pasal 9 itu, 9 Undang-Undang 31 197 Peradilan Militer menyatakan bahwa pelanggaran pidana militer oleh orang-orang militer itu di peradilan militer kan, termasuk pidana umum. Oke. Nah, ini disuruh ganti bahwa kalau pidana militer hanya militer saja. Artinya kalau umum peradilan umum. Oke. Sekarang kita ikuti, misalkan dikabulkan ya. Kabul. Berarti kalau ada tentara bunuh orang sipil peradilan umum. Oke. Sekarang kita asumsi kabul. Taruh dia di peradilan umum. Begitu dia di peradilan umum, siapa yang menuntut dia? Jaksa kan? Jaksa menuntut polisi. Nah, ketika jaksa menuntut, dia ini anggota BAIS. Kan ankumnya saya. Iya. Lalu kalau saya bilang, oh tidak, dia akan saya hukum disiplin. Jaksa dengan saya ada beda pendapat tidak? Enggak mestinya. Loh kan menurut jaksa dia bunuh orang. Tapi aku bilang enggak. Karena kan kewenangan tadi udah impunitas itu tadi. Bukan, ya, kan? bukan. Dengan dia masuk ke pengadilan militer, pengadilan sipil, ini kan militer, anak buah saya lah, katakan anak buah BAIS. Karena dia bunuh orang, atau ya kemarin itulah, dia siram itu, katanya masuk di pengadilan umum. Kalau pengadilan umum, maka jaksa kan. Tapi saya sebagai ankum, saya akan bilang, enggak. Saya mau dia di peradilan militer. bukan peradilan saya, Oh. disiplin saja. Oh, disiplin saja. Saya sebagai ankum, Ankumnya, saya bilang disiplin saja. Bertengkar enggak sama jaksa? Bertengkar. Nah, sampai kapan bertengkarnya? Nggak jelas. Nggak jelas kan? Iya. Akibatnya apa? Ketidakpastian hukum. Perkara tidak pernah naik. Betul.
Artinya impunitas itu tadi. Nah, itu. Iya. Itu. Kenapa saya sebagai Ankom, kewajiban saya adalah menjaga moral anak ini bahwa kamu dalam lindungan saya. Ya, kamu dalam lindungan saya sebagai komandan. Maka saya pun akan dilindungi oleh mereka pada satu saat. Tuh. Itu pasal 9. Oke? Sudah kelihatan kan? Iya. Ketika saya dengan jaksa, itu. Nah, sekarang pasal 43 ayat 3. Di situ mengatur bahwa sama. Ketika orang ini membunuh, nanti yang ribut kalau itu ini peradilan umum. Sekarang kalau di peradilan militer, siapa yang ribut? Auditor, POM. Auditor itu jaksa militer bersama POM. Ribut sama siapa? Sama saya lagi, Ankom. Ya kan? Auditor, ini orang ini masuk peradilan. Saya Ankom, enggak. Disiplin, enggak bisa. Ribut enggak berdua? Iya. Ribut. Nah, kalau berdua ribut, maka di peradilan militer ada jalan keluarnya. Maka berlakulah pasal 43 ayat 3 itu. Yang menentukan keputusan itu adalah pengadilan militer utama. Oh. Jadi pengadilan militer utama itu bersidang, dia putuskan, ini karena dia begini, masuk pengadilan ini adalah tindak pidana. Diurus oleh si auditor. Jadi ada jalan tengah. Siapa? Pengadilan militer utama. Lah, pasal 43 ini minta dicoret. Ada jalan tengah itu dicoret. Dicoret. Gimana? Iya. Lah, kalau ini dicoret lah kita berdua. Tidak ada kepastian hukum lagi. Nah, ya itu 43. Lalu ada satu lagi pasal 127. Nah, pasal 127 si jaksa minta ini pidana. Kalau harus kita hukum bahwa dia ada pidana. Aku tetap berkuat lagi. Kenapa? Ankum saya harus membela mati-matian anak buah saya. Harus dilihat bahwa saya membela anak buah. Enggak bisa Pak Jaksa. Auditor, saya akan menghukum dia. Jaksa bilang tidak bisa. Ini harus masuk di peradilan militer di mana di Jakarta Utara atau di mana. Terserah dia. Ini lagi kan? Konflik lagi. Siapa yang memutuskan? Pasal 127. Pengadilan utama militer lagi. Iya, itu lagi. Mau dicoret sama dia. Mau dicoret. Nah. Jadi terbayang, Pak. Iya. Pasal 9, 43 ayat 3 sampai 127. Salah satu aja dikabulkan. 43 dikabulkan kan nggak jalan. 9 dikabulkan nggak jalan. 127 dikabulkan nggak jalan. Kira-kira padahal ini tiga ini sudah bersidang dan ahli-ahli dari Jogja itu sudah datang itu. Profesor Mokhtar apa siapalah namanya itu. Nah, saya tidak tahu nanti hakim akan mudah-mudahan hakim dengar ini pernyataan kita ini. Iya. Supaya dia berhati-hati memutuskan ini. Mudah-mudahan. Karena saya tidak tahu nanti yang akan dikirim ke MK itu siapa untuk menjelaskan ini. Tapi yang jelas yang saya amati ahli hukum dari UGM itu sudah datang, orang yang paling hebat katanya sudah Saya menyatakan. menduga pasti panitera MK pasti nanti akan melihat berdiskusi kita ini. Harapanku Pak Ponto akan dipanggil sebagai saksi ahli kita juga. ini kan itu tadi 1 dari 3 ini coba ya 43 sama 127 itu jalan tengah itu. Sebenarnya tujuan mereka melakukan judicial review terkait ini apa sih Pak menurut Pak Ya, Ponto? semangatnya dia supaya militer ini di peradilan sipil apabila melaksanakan perbuatan pelanggaran yang bukan pelanggaran militer. Di sipil. Tapi dia lupa aturan di kita itu beda. Saya Ankom. Sesudah Tuhan saya yang menentukan anak buah saya. Kenapa? Kita harus menjaga soliditas pasukan. Komandan kompi, komandan batalion itu kan ankum itu. Itu di militer itu udah semacam konvensi Pak ya? Loh, bukan undang-undang itu. Ya? Undang-undang nomor 25 2014 Jadi tentang otomatis disiplin. adalah komandannya. Iya. Oh. Betul. Makanya disiplin. komando di tentara itu luar biasa Pak, ya? Itu dia.
aku yang tanggung jawab kau kan gitu. Iya, betul. Kau ngomong macam-macam. Aku bilang tidak ya tidak. Iya, kan, gitu. betul. Itu Undang-Undang Nomor 25 2014. Kamu mau masuk pengadilan tidak, itu aku yang nentukan. Kenapa? Supaya ketika bertempuran dia pun merasa dia terlindungi. Betul, Saya pun harus mendapat kepercayaan dari Anak buah. Iya, saya dilindungi oleh. Bayangkan kalau kita main lepas-lepas itu. Iya. Ngapain kalau habisin aja sekalian? Itu yang tidak dimiliki oleh orang sipil. Betul. Saya sepakat. Saya baru Itu. nyampe ke situ bahwa ternyata yang membedakan sistem komando Itu. sipil ya dengan militer itu memang Ada Undang-Undang Nomor 25 sesuatu yang sangat 2014 antara komandan dengan anak buah. Itu undang-undang Itu loh. benar-benar ibarat anak dan orang tua dan Iya. anak gitu Pak ya. Jadi bukan salah satu itu diatur peraturan pemerintah, tidak. Satu di undang-undang pidana, satu undang-undang disiplin berdiri sama tinggi. Pidana itu auditor, jaksa dan POM. Lalu disiplin Ankum dengan provos. Sama tinggi kita. Aku bilang enggak. Dan itu kan aku pernah lakukan. Menjaga anak buah saya. Nggak Jadi bisa. posisi Ankum itu dengan provos itu sama Pak ya? Ankum kan anunya provos. Iya. Kalau di sana jaksa dengan POM. Auditor. Iya. Auditor itu jaksa militer ya. Auditor. Kalau di luar jaksa dengan polisi. Iya. Kalau di militer auditor dan POM. Nah, kalau di disiplin Ankum dan provos. Intern kita. Sama tinggi. Itu. Jadi nggak bisa kalau saya bilang enggak. Dan itu kan pernah aku lakukan. Sehingga yang memutuskan siapa? Pengadilan Militer Utama. Mereka panggil kita berdua, diadili kita berdua. Nah, setelah adili baru dia keputuskan. Kalaupun dia memang diadili diputuskan pidana, itu adalah keputusan pengadilan. Dan jangan lupa, Pengadilan Militer Utama itu siapa yang bina? Mahkamah Agung. Iya. Jangan salah. Tetap Mahkamah Agung. Jadi Pengadilan Militer Utama itu bukan di bawah Panglima TNI. Sementara di persepsi dari kelompok Di sana bawah Panglima di bawah TNI, Panglima. makanya dianggap tidak adil. Tidak adil. Itu di bawah Panglima TNI. Seolah-olah memang tentara itu dibela Tidak ada, semuanya. enggak ada. Itu di bawah Mahkamah Agung. Jadi kalau saya Ankum bertentangan dengan auditor yang memutuskan itu Mahkamah Agung. Betul. Lewat pasal 43 dan pasal 127. Iya. Lah kalau ini dicabut, bertengkar terus kita berdua sampai kapan? Iya. Yes, akhirnya apa? Tidak pernah naik. Tuh, mudah-mudahan didengar kita Iya. punya. Sepertinya Percangkapan pasti ini. akan didengar Betul. karena ruang konsensus itu ya didengarkan oleh seluruh majelis hakim konstitusi juga Pak. Loh, kenapa? Saya tuh khawatir Dan itu ketua apa? MK yang lama itu juga adalah penonton setia ruang Jadi, konsensus. Yang saya khawatir cuma satu. Ah. Bagaimana kalau tentara negara ini tidak bisa menghukum termasuk aparatnya sendiri itu, terus gimana negeri ini? Iya. Bukan masalah ini militer atau tidak, tapi bagaimana kemampuan negara untuk menegakkan hukum, termasuk terhadap aparatnya sendiri. Betul. Itu gimana coba? 3 loh, ini betul-betul tentang 28, ini betul-betul di ujung tanduk. Lah kalau aku tentara, biarin aja, seneng ya. Tapi ini tanggung jawab terhadap bernegara. Iya. Ya mudah-mudahan Itu. panitera pengganti yang ada di MK merekomendasikan Bapak untuk bicara sebagai Itu. ahli di Oh, kalau ahli itu persidangan nanti sebelum enggak, kalau mengambil ahli keputusan. di sana itu pertama dari pemohon enggak mungkin. Termohon itu Menhan sama Mabes TNI. Tergantung dari Menhan atau Mabes TNI mau majukan atau tidak. Iya, Kan iya, itu. Iya. Kalau dari pemohon sudah jelas, ahli-ahli hukum sudah muncul lah. Mabes dan Menhan juga menonton. Tinggal Mabes dan Menhan, mau siapa itu. Mabes dan Menhan juga menonton acara kita ini, Pak. Ya mudah-mudahan jadi biar sadar ini lagi kritis. Iya, betul. Karena sekali diputuskan sekali dan selamanya. Sejak diputuskan tentara, aku hajar aja lah, air keras mana-mana. Gak ada satu aturan yang bisa bawa saya ke pengadilan. Iya. Coba.
Impunitas jatuhnya. Impunitas secara de facto. Dan kejadian-kejadian seperti Anda ini akan banyak Oh, terjadi. akan lebih banyak, akan lebih banyak. Makanya MK harus hati-hati, jangan sampai salah. Betul. Dan ingat, tidak ada satupun Ankum itu yang akan melepaskan anggotanya. Tidak ada itu. Tidak ada. Kalau dia lepaskan, dia yang dihabisin anggotanya. Ankum akan menjaga anggotanya. Makanya lawannya auditor. Betul. Auditor itu diputuskan oleh hakim. Jadi kalau hakim yang memutuskan, anak buah aman. Wah, Komandan sudah perjuangkan. kamu saya ya sudah kan? perjuangkan. Iya. Tapi ini putusan hakim ya. Yang di atas saya. Iya, ya kan? selesai kan? Semuanya happy. ya kan? Everybody happy. Iya. Tuh. Baik. Jadi jangan sampai ini rusak. Mudah-mudahan didengar. Gitu. Luar biasa. Ini mantan Kabais kita, Laksamana Muda Purnawirawan TNI. Soleman Beponto ini benar-benar kuliah intelijen 2 SKS ini. Jadi membuat kita warga negara, Pak. Ya. Pertama kita menjadi tenang. Ternyata alat negara ini memang bekerja untuk membuat kita tenang, tidurnya bisa senyap, nyenyak Betul. gitu ya. Nah, kalau memang ada yang masih menghasut bahwa keadaan kita nggak baik-baik saja karena alat negara nggak bekerja, nah yang seperti itu Anda harus jauh-jauhi. Kalau perlu diblokir segera tuh akunnya. Ya. Jangan Anda dengarkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sangat banyak pelajaran dari diskusi kami, ya, sehingga bermanfaat. Dan kita bertemu di ruang khusus berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.